Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ila anggol pembahasan kita kemarin sudah kita membahas tentang makharijul huruf dan kita sudah bahas dua tempat, yaitu al-jauf sama al-halqu. Di dalam jauf ada berapa huruf yang keluar? Ada tiga, yaitu huruful mad. Huruful mad yaitu a, i sama u, atau al-alifus sakinu al-maftuhu ma qablahu wal ya'us sakinu al-maksuru ma qablahu wal wawus sakinu al-madmumu ma qablahu. Nah, kemudian juga al-halqu atau tenggorokan terbagi menjadi tiga. Ada aqsal halqi. Apa yang keluar dari aqsal halqi? Hamzah sama ha. Hamzah sama ha. Kemudian ada wastul halqi atau pertengahan tenggorokan. Yang keluar di situ apa? Ain sama ha. Ain sama ha. Kemudian ada lagi adnal halqi, atasnya tenggorokan. Yang keluar dari situ apa? Ghain sama kha. Jadi semuanya ada berapa huruf? Ada 6. Ada 6 huruf. Kemudian kalau ingin lebih mudah, dikumpulkan dalam satu syair. Apa syairnya? Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Nah, itu. Maka dari jumlah yang telah disebutkan, maka kita telah menyebutkan berapa makharijul huruf? Ada 9 makharijul huruf. 9 makharijul huruf. Dari 17 dikurang 9 tinggal berapa lagi? Tinggal 8. Sisa 8 makharijul huruf yang akan kita pelajari insyaallah taala. Kemudian setelah kita telah bahas al-jauf sama al-halq, malam ini, kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang al-lisan. Tamam. Al-lisan. Maka al-lisan di sini mempunyai 5 tempat keluar. Lisan terbagi menjadi 5. Lisan sendiri terbagi menjadi 5. Kalau kemarin kita itu halq ada 3. Aqsal halqi, wastul halqi sama adnal halq. Sekarang al-lisan mempunyai 5 tempat, atau mempunyai 5 bagian. Yang pertama ada aqsal lisan, ujung lisan, aqsal lisan. Jadi hampir berdekatan dengan apa namanya, lidah kecilmu itu. Apa namanya itu? Itu. Yang keluar dari aqsal lisan apa? Ada 2 huruf. Qaf sama kaf. Ada 2 huruf, qaf sama kaf. Jadi lisan, sini dia. Ini kan lidahmu. Di sini ujung. Qaf sama kaf. Itu yang pertama, aqsal lisan. Akan tetapi dari qaf dan kaf ini beda tempat keluarnya. Paham ya? Sama-sama di aqsal lisan, cuma tempat keluarnya beda. Yang pertama makhrajul qaf. Di mana makhrajul qaf?
tempat keluarnya qaf. Makhrajul qaf, tempat keluarnya qaf adalah pangkal lidah. Pangkal lidah ujung berarti sini. Dengan langit-langit yang lurus di atasnya, itu qaf. Aqo. Pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Jadi ini atas lidah ya, atau bagaimana ya, contoh atau beginilah. Ini langit-langit, jadi aqo. Coba sama-sama. Qaqiqubaq. Rasa? Tiada. Rasa tidak? Rasa-rasa saja. Kalau belum rasa. Qaqiqubaq. Qaqiqubaq. Qaqaniqaqna. Minal muqni. Maqiqan qaniqa. Pangkal lidah beserta langit-langit di atas, sejajar ya. Pangkal lidah dengan langit-langitnya. Aqo. Nah, itu. Coba aqo. Min qablu. Walaqad. Bil qist. Itu makhrajul qaf. Adapun makhrajul kaf sama juga di aqsal lisan, cuma di mana dia? Makhrajul kaf, pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Sudah sama. Pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Ini. Tapi ada tapinya. Agak keluar sedikit dari makhrajul qaf. Tapi lebih keluar, lebih ke depan. Lebih di depan. Kaf. Ak. Coba lihat mana lebih dalam, qaf atau kaf? Qaf. Aqo. Ak. Aqo. Ak. Dia di depan. Dia lebih menuju ke mulut. Sedangkan qaf lebih menuju ke tenggorokan. Paham ya? Jadi sama-sama di aqsal lisan, cuma qaf ini di belakang, kafnya di depan. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Kukang kanikakna. Minal mukni. Makikang kanika. Dia tidak ada kol-kolanya ya, cuma ada hamsnya sedikit, dia terbuka. Beda dengan qaf, dia ada kol-kola, pantulan, dataran. Nah, itu huruf-huruf aqsal lisan. Kemudian yang kedua dari bagian lisan yaitu wastul lisan, pertengahan. Wastul lisan. Wastul lisan, tamam. Di wastul lisan ini ada berapa huruf keluar di situ? Ada 3. Tamam. Apa itu wastul lisan dulu? Wastul lisan itu adalah lidah bagian tengah, ya.
Bagian atas ini tengah dengan langit-langit yang berada di atasnya. Itu lidah bagian tengah dengan langit-langit yang ada di atasnya. Apa saja yang keluar? Ada 3 di wastul lisan. Apa saja? Jim, shin, sama ya. Ada 3 huruf. Jim, shin, sama ya. Mereka itu satu tempat keluar. Ini lidah. Rasa. Jajijubaj. Jujan jani jajna. Minal mujni. Majijan janija. Shashi shubash. Shushan shani shashna. Minal mushni. Mashishan shanisha. Ya yubay. Yuyan yaniyayna. Minal muini. Maiyayaniya. Jim, shin, sama ya. Semuanya berada di mana? Wastul lisan. Sudah berapa semua berarti? Hah? Tadi 2 tambah 3 huruf berarti 5. Berarti 9 tambah 5 berapa? 14. Tinggal berapa huruf? Hah? Nah, 17 makharijul huruf. Semua jumlahnya 17 makharijul huruf, bukan hurufnya. Jadi kalau kita hitung gitu, pertama tadi apa? Yang paling pertama jauf sendiri, halak ada 3 berarti 4, lisan ada 5 berarti 8 ya. Iya, 8. Kemudian syafatain 2. Ya. Itu wastul lisan. Kemudian ada hafatul lisan. Hafatul lisan. Apa itu hafatul lisan? Tepi lidah, samping. Hafa, ini sebelah kiri, sebelah kanan. Ya. Oh ya, ini ya. Itu tadi makhraj. Ini makhraj ke-8. Makhraj ke-8 itu adalah hafatul lisan. Yaitu apa dia? Tepi lidah dengan geraham atas. Tepi lidah dengan geraham atas. Gigi geraham. Gigi geraham sampai sini. Terserah mau pilih apa, sebelah kiri ataupun sebelah kanan bisa. Ataupun dua-duanya bisa. Apa yang keluar di situ? Huruf do. Do. Jadi do, ada yang bilang do. Kalau do pakai pangkal lidah itu bukan do. Itu dal o, ba o. Itu tidak sah. Tamam. Itu ujung lidah. Biasa orang bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tidak sah itu. Dia itu menyebutkan dal cuma di
o-kan, waladolin. Nah, salah. Tempat keluar do di hafatil lisan, sampingnya sini. Kena gigi geraham atas. Ini gigi geraham digesek. Od. Ada yang bisanya biasa kiri, ada yang bisanya kanan. Ya. Kebanyakan biasanya orang kiri. Ada yang juga yang kanan. Yang paling jarang itu yang bisa dua-dua. Od. Waladolin. Yang paling susah. Huruf dad itu adalah huruf yang paling susah dilatih gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana afsahu man yantiqu bil dad." Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya. Wala fakhr, kata Nabi. Dan huruf dad adalah huruf satu-satunya yang tidak ada kembarannya di bahasa lain. Bahasa apapun tidak ada huruf dad. Walau dolin. Jadi kalau mau mengucapkan do yang benar harus melalui hafatil lisan. Dilatih itu. Kita terbiasa bilang do di sini di pangkal lidah. Itu salah. Padahal dia di samping sini kena gigi geraham. Itu makhrajnya huruf dad. Dadidu bad. Dudan dadna. Sedangkan saya biasa kan salah juga. Minal mudni maudidan danida. Masih tak kembali ke dha. Waladdallin. Indomie pakai do atau dal? Do dia. Dia ada do. Tiada di situ. Do. Jadi paham ya? Di mana do keluarnya? Hafatil lisan, samping lidah beserta gigi geraham atas. Gigi geraham atas. Itu huruf dad. Ada yang ke sebelah kiri boleh, pakai sebelah kiri boleh, sebelah kanan juga boleh, kedua-duanya juga boleh. Yang penting jangan di pangkal lidah, di tengah-tengah. Itu jadi do dia, dal. Karena tempatnya dal di ujung lidah itu, bukan do. Situ sendiri dia. Nabi itu adalah orang paling fasih yang mengucapkan do. Kenapa? Karena Nabi pernah bilang, "Kaifala akunu fasihan wa ana min Quraisy wa tarabbaitu fi Bani Sa'ad." Nabi bilang, bagaimana mungkin saya tidak fasih? Saya bukan orang paling fasih. Sedangkan saya adalah orang Quraisy. Orang Quraisy adalah orang yang paling fasih dalam artinya bahasa ya. Bahasa Arab asli, kalau mau tahu bahasa Arab asli yang mendekati Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab Quraisy. Bahasa Quraisy. Kaifala akunu fasih? Bagaimana mungkin saya tidak fasih? Wa ana min Quraisy. Saya ini orang Quraisy. Wa tarabbaitu fi Bani Sa'ad. Dan sedangkan saya besarku di mana? Di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini orang Badui yang tidak tercampur dengan pada saat itu dengan orang-orang Ajam. Tidak tercampur dengan orang Ajam. Betul-betul memang berarti Nabi SAW sangat fasih. Sudah orang Quraisy asli dibesarkan di Bani Sa'ad. Itu. Jadi orang paling fasih Nabi SAW. Nah, itu hafatul lisan, itu makhraj yang ke-8. Yang ke-9, kemudian ada adnal lisan. Oh ya, 6 berarti ya. Yang ke-8, yang iya. Ada yang ke-9 adnal lisan. Adnal lisan ini ada 3 huruf yang keluar di situ. Ada 3 makharijul huruf di adnal lisan. Ada 3 huruf ya. Lam, nun sama ro. Apa? Lam, nun sama ro. Adnal lisan. Adnal lisan ada 3 huruf. Lam, nun sama ro. Kita bahas, tapi dari 3 ini semuanya beda-beda tempat keluarnya. Sama-sama adnal lisan.
Adna lisan itu mau mendekati ini, mendekati luar. Tamam? Mendekati luar lisan. Adna, adna. Kalau kita di sini hafatai lisan tadi di sini, adna di sini. Tamam? Di mana adna? Di sini. Sudah mau dekat keluar. Hafatai lisan tadi di samping sini kan? Di sini ad-dha. Di mana adna lisan? Sini. Itu adna lisan. Di sini ada 3 huruf. Ada lam, ada nun, ada ra. Akan tetapi 3 huruf ini pun berbeda-beda tempat keluarnya, bukan satu. Baku jejer. Bukan beda tadi dengan di wastul lisan. Wastul lisan itu semuanya tempatnya sama. Jim, shin sama ya, itu sama. Tapi ini beda. Walaupun mereka sama-sama di adna lisan, cuma mereka ada perbedaan. Ada perbedaan tempat-tempat keluarnya. Yang pertama lam. Lam, makhraj lidah lam apa? Di mana? Lidah bagian depan nah ini bagian depan sini setelah makhraj dhad. Jadi setelah dhad dia lam, al lam, la li lu bal. Itu. Setelah makhraj dhad dengan gusi atas. Al gusi al. Jadi dia sentuhnya bagaimana? Sentuhannya seperti ini. Dulu. Al. Kalau al tadi di sini dia dia al di sini. Agak depan. Adna. Mendekati ke depan. Itu. Lidah bagian depan setelah makhraj dhad dengan gusi atas. Itu makhraj lam. Kemudian di bawahnya lagi, di depannya lagi ada nun. Huruf nun. Apa itu makhrajnya? Ujung lidah. Ujung lidah dengan gusi atas. Dengan gusi atas keluar sedikit dari makhraj lam. Jadi setelah lam dia nun. Al an. Al ya al. Adna lisan. Tamam. Afwan. Adna lisan itu yang dimaksud bukan adna ini hafa ya, bukan ini ya. Tapi bagian sini al. Tamam. Bagian sini tadi. Karena dia kena menyentuh gusi atas. Gini. Al an. Tamam. Ini adna. Kan nanti di sini pangkal. Afwan, ujung lidah. Ini pangkal lidah, wastul lisan. Ini aksol lisan pangkal. Ini wastul lisan, ini hafatul lisan. Di sini adna. Tamam. Nah, ia kena begini. Bukan di sini, afwan, salah saya. Al, ya ada sini. Al. Di sebelah sini dia nunnya di depan sedikit. An. Hampir ke ujung. Tamam. Setelah nun berderetan dia. Setelah itu ro, ar. Ro. Jadi dia berjejer 3. Lam, nun sama ro. Ro yang paling dekat dengan ujung lidah. Tapi mereka ini sama semua di adna lisan kena gusi atas. Gusi, bukan gigi yang kena. Ingat. Bukan kena gigi, ini gigi. Dia di atasnya sini ya. Al, lam, nun, ro. Faham tuh? Nah. Ro, ar, iya, ro. Lebih lagi ke atas, tamam. Itu adna lisan. Nah, dan kita sudah di 11 makhraj. Di sini sebutkan. Kemudian ada torful lisan, ujung. Nah, ini baru torf. Tadi adna itu paling sudah mendekati. Ada torof, ujung sini.
Torful lisan ini ada 3 lagi nanti, terbagi. Torful lisan itu ada 3. Ada 3 makhraj. Tamam? Torful lisan yang pertama, ujung lidah yang pertama itu ujung lidah. Jadi nanti ujung lidah torful lisan ada 3 nanti. Tamam? Ada 3 torful lisan ini makhrajnya. Kalau adna tadi cuma 1 ya. Cuma dia beda huruf, di hurufnya yang beda tempat. Tamam? Hurufnya beda tempat. Ini torful lisan ada 3. Torful lisan. Di setiap 3 ini ada beberapa huruf di situ. Torful lisan yang pertama itu tempat keluarnya to, dal sama ta. Apa? To, dal sama ta. Di mana tempat keluarnya to sama dal sama ta ini? Tempat keluarnya ujung lidah dengan pangkal ujung lidah, ujung lidah dengan pangkal 2 buah gigi atas. Out. Dua, jadi kena 2 gigi sini. Out. Ad. Paham? Ujung lidah dengan pangkal 2 buah gigi atas. Ini. Jadi ujung lidahmu kasih kena di gigi ini. Alto. Jangan salah yang alto. Semuanya kasih keluar itu. Cukup ujung lidah alto. Bat. Sambil dia ada istilahnya ya. Istifham. Ya, mufakham. Dadi dubad. Tati tubat. Nah, itu torful lisan yang pertama. Torful lisan yang pertama yaitu ujung lidah dengan gigi 2 buah gigi atas, pangkalnya sini, ujungnya ketemu. Di situ keluar apa? 3 huruf. Apa 3 hurufnya? To, dal, sama ta. Tamam. Kemudian torful lisan yang kedua. Torful lisan yang kedua. Torful lisan yang kedua di situ ada huruf sod, sin, zai. Sod, sin, zai. Sod, sin, zai. Di mana ini torful lisan yang kedua keluarnya? Tempat keluarnya ujung lidah sama ujung lidah. Ini torful lisan yang kedua ya. Ujung lidah dengan rongga. Ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah. Dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah. Sudah? Dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah yang lebih dekat dengan gigi bawah. Yang lebih dekat dengan gigi bawah. Jadi lisanmu yang lebih, saya ulang ya, ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah yang lebih dekat dengan gigi bawah. Jadi ketika melafazkan huruf sod, sin sama zai, torful lisan itu berada di antara kedua gigi, di rongganya. Cuma dia lebih ke bawah. As. Lebih ke bawah kan? As. So. Kalau mau lebih ininya di fathah. As. Az.
Jadi dia itu tidak kena, bukan ke atas, bukan ke bawah, tengah-tengah, cuma lebih moncong ke bawah. Fahim? Kalau yang tadi kan ke atas, full kena, ujungnya kena gigi atas. Kalau ini antara dua rongganya. Itu torful lisan yang kedua. Tamam. Itu sudah kita di makharijul huruf yang ke-13. Kemudian ada torful lisan yang ketiga. Torful lisan yang ketiga itu ada huruf dha, dha sama tha. Apa? Dha, dha sama tha. 3 huruf. Torful lisan yang ketiga. Di mana tempat keluarnya torful lisan ketiga ini? Tempat keluarnya adalah ujung lidah. Ujung lidah sama ujung lidah. Ujung lidah dengan ujung 2 buah gigi atas. Dengan ujung 2 buah gigi atas. Al, as. Apa perbedaannya dengan yang pertama? Apa perbedaannya dengan tadi? Dengan apa tadi? To, dal sama ta. Apa perbedaannya? Yang pertama pangkal ke dalam, tamam? Tidak keluar ujung ini. Ini gigi lidah. Out, ad, at. Kalau ini di luar, al, as. Itu. Yang pertama tadi pangkal masih dalam, yang ini ujung. Ini kena al, as. Itu semua torful lisan. Tamam, itu kita sudah di makharijul huruf yang ke-14. Kemudian selesai sudah, torful lisan selesai. Lisan selesai. Jadi itu. Jadi kita lihat tadi, berarti lisan ada berapa? 1, 2. Ada aqsal lisan, wastul lisan, hafatul lisan, adnal lisan, torful lisan, sama torful lisan ada 3 tadi. Tamam. 5 berarti ya. Kemudian ada asyafatan yang keempat ya. Lisan sudah habis, selesai yang ketiga. Yang keempat asyafatan. 2 bibir. Bibir atas, bibir bawah. Apa saja yang keluar dari syafatan? Syafatan itu punya juga 2 tempat. 2 tempat. Tamam. Punya 2 tempat. 2 tempat. Yang pertama, syafatan yang pertama, bibir yang pertama, tempat keluarnya fa. Fa. Huruf fa. Di mana itu tempat keluarnya fa? Bagian tengah bibir bawah. Fa, tempat keluarnya fa, bagian tengah bibir bawah dengan ujung 2 buah gigi atas. Dengan ujung 2 buah gigi atas. Af, fa, fi, fu, baf. Kayak kelinci.
Berkelinci kau kasih lagi giginya begitu. Fa'af. Itu yang pertama. Bagian tengah dari bibir bawah dengan ujung dua buah gigi atas itu tempat keluarnya huruf apa? Fa. Syafatan yang kedua. Kedua bibir atas dan bibir bawah bersama-sama. Bertemunya bibir bawah dan bibir atas sama-sama. Bukan gigi dengan bibir lagi tadi. Bibir dengan bibir sudah. Tempat keluar huruf apa itu? Ada 3. Waw, mim, sama ba. Waw, mim, sama ba. Au, am, ab, au, am, ab, au, am, ab. Nah, itu makhraj yang ke-15 dan 16. Tamam. Kemudian itu. Paham ya? Jadi tarful lisan tadi ada 2 syafatan, ada 2 makhraj. Ada 2 makhraj. Yang pertama makhrajnya antara bibir bawah dan gigi atas. Yang kedua antara 2 bibir. Tamam. Yang di atas tadi antara gigi atas dan bibir bawah itu apa? Tempat keluarnya fa. Sedangkan yang kedua antara bibir bawah dan bibir atas itu tempat keluarnya waw, mim, sama ba. Dan yang terakhir, makhraj yang terakhir al-khayshum. Yang ke-17 atau pangkal hidung, merupakan tempat keluar apa? Al-gunnah, dengung. Miwara minna mimma'in. Itu khayshum yang terakhir. Jadi semuanya terkumpul ada 17 makharijul huruf. Tamam. Dari 5 tempat itu ada terkumpul makharijul huruf. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita pembahasan tentang sifat-sifat huruf. Insyaallah. Fatihul qabul tamami kullu sul mamul solution Allah nabatina. Mana masyakhuna fi khairul ulufin wa fi ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.